Jadi ada yang gak boleh ditulis di kitab, tapi disimpan di sini. Maka di bagian bawah kitab barusan, sudur, dadanya ahli ma'rifat, dadanya para ulama, itu kuburan-kuburan ma'rifat. Itu bahasa orang lama. Kalau saya ganti, sudurul awliya maktabatul ma'arifi wal asrar. Kalau dulu disebut dadanya orang-orang arifin billah, wali-wali Allah, itu kuburan. Kalau kubur, dikubur dong. Tapi zaman sudah berubah. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan bukan hadis ya, jadi boleh beda nggak? Boleh. Dajjal, Nabi Isa aja nggak berani lawan di zamannya. Nabi Musa aja nggak berani ngelawan. Di zaman Nabi Muhammad pun belum diizinkan keluar. Ahlul Badar yang melawan ribuan orang pun tidak dipertemukan fisik, bertengkar langsung, berperang langsung dengan Dajjal. Tapi Nabi mengatakan itu untuk akhir zaman. Dajjal ini mainannya apa? Mainannya mutar balik ma'rifat. Ma'rifat surga neraka. Maka disebut oleh Nabi, surganya neraka, nerakanya surga. Apinya air, airnya api. Sesatnya itu benar, benarnya itu sesat. Lurusnya itu bengkok, bengkoknya itu lurus. Itu dia. Itu si Dajjal. Gimana cara memahami itu? Bukan dengan latihan fisik. Kan sekarang orang untuk menghadapi Dajjal latihan fisik. Saya suka main panahan, itu olahraga saya itu. Main kuda, seneng kita ya. Boleh kita adu pacu ntar. Kalau masih ingat caranya ya, di tempat beliau nih ya. Dulu masih bisa lah beberapa ya. Bukan itu. Kalau latihan begitu, kalah kita sama apa? Kalah kita, kalau fisik kita kalah sama siapa? Sama binaraga, sama boxer ya, sama pesilat, kalah kita. Kalah pasti. Yang membuat kita beda dengan tentara Dajjal apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi. Karena Nabi mengatakan, kamu kalau ketemu Dajjal merasa masih beriman, tapi imanmu sudah berubah. Nabi ngomong itu. Nah, gimana cara biar selamat itu? Ada orang yang sudah dibelah badannya jadi dua, ketika dihidupkan lagi apa kata dia? Sebenarnya saya tambah yakin Rasulullah itu sungguh benar, bahwa engkaulah Dajjal yang dimaksud. Habis dibelah badannya, digergaji. Jadi Dajjal itu dapat asma, menghidupkan yang mati, mengendalikan hujan. Dapat asma dia. Walaupun yang dia hidupkan itu bukan manusia, tapi itu jin atau apalah, kita nggak tahu, nggak ngerti kita. Sakti. Nanti antum kira Dajjal itu Mahdi. Orang-orang nanti akan mendaulat Dajjal itu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazor, yang ditunggu-tunggu. Karena dia bisa ngomong makrifat juga. Gawat itu. Lama-lama dia bilang, Anallah, aku Allah. Lama-lama begitu dia ngomongnya. Bahaya bener. Maka Imam Ghazali berpesan di kitab ini, harus baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau enggak bisa, baca Muqaddimah Ihya tentang akidah. Cukup. Mesti kuat akidahnya. Ya? Gak ada yang ngantuk nih. Itu mbak. Ada di satu doang. Al-munfarid bil izzati wal jabarut arafi lis sama' bi ghairi imad. Al-muqaddir fiha arzaqal ibad. Lihat langit. Langit ada tiangnya enggak?
kok nggak runtuh? Siapa yang mengangkatnya? Allah. Di sana Allah sudah tulis rezeki kita. Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna, kata beliau, Ar-Razzaq, Allah yang maha berizki, maknanya dua, rezeki zahir, materi, atau batin, imateri. Rezeki zahir, minum, makan, menikah, mobil, rumah, sehat. Sehat gak nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan begini, ini biasanya hujan? Kadang-kadang. Deres banget malam ini ya. Nungguin Pak Kasat ya. Saya kaget, bawa tasbih dia. Bukan bawa bedil. Bawa tasbih dia kemana-mana. Semoga beliau ikhlas ya, amin. Ya, biasanya udah punya mursyid tuh begitu tuh biasanya. Tapi belum bercerita sama saya ya. Ini langit yang di atas kita disebut as-sama'ud dunya. Langit bumi, langit dunia. Hati-hati, di situ ada kerajaan syaitan. Dulu syaitan itu bisa tembus sampai jauh, dan mereka punya tempat nongkrong. Ya, kafe lah kalau bahasa sekarang. Nongkrong dia, ngapain dia nongkrong? Dengerin gosip makhluk langit. Kok dia bisa tahu? Karena dulu rajanya setan alias iblis yang bernama, ada nama pangkatnya di surga, Haris. Ada nama malaikatnya, Azazil. Itu nama malaikatnya itu. Tapi nama aslinya bukan itu. Nama aslinya Ihyas atau Iyas. Di kitab tuh Iyas, yang berputus asa. Bukan Ilyas, bukan. Aisun, berputus asa. Ada yang bacanya Ahyas, Ihyas. Saya nggak tahu mana yang tepat ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini kan bahasa lama sebelum bahasa Arab. Ternyata dulu terjadi kiamat, meteor turun. Itu semua jin itu bertubuh fisik, disebut Banul Jan. Mereka nggak boleh lagi nginjak bumi, maka mereka pindah ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke laut-laut. Maka di laut selatan ada bukan ada yang ngomong. Kalau ke gunung ada lagi, kalau ke pohon ada lagi. Itu bukan khurafat, itu asli. Cuma dalam bahasa lokal disebut dengan nama yang berbeda-beda. Tapi ingat, mereka sudah tidak punya hak menjadi khalifah di muka bumi. Maka kita nggak boleh takut sama mereka, tapi nggak boleh takabur juga. Biasa aja, lu gua selesai. Ya? Ini wilayah kami, jangan ganggu. Gitu aja udah. Nabi Adam turun, itu udah kisah panjang, udah ribuan tahun kejadiannya di surga. Ternyata iblis dulu namanya siapa? Iyas atau Azazil. Dia setiap naik pangkat itu diajarkan zikir oleh Jibril dan semua malaikat. Naik ke langit 2, langit ke langit 3, suluk berkhalwat di setiap langit. Canggih gak? Canggih. Antum belum ada yang naik ke langit kan? Maka sama iblis gampang dia apa-apain. Itu sebabnya belajar zikir mesti pakai mursyid supaya enggak dimursidin setan. Wajib hukumnya. Saya saking takutnya diganggu itu, maka saya bermursyid, dan mursyid saya banyak sampai sekarang. Separuh masih hidup. Dan tidak hanya satu thariqat saya belajar, banyak thariqat. Kapan boleh pindah thariqat? Kalau sudah diijazahin guru. Belum diijazahin guru, yang pindah-pindah dulu. Ya, kecuali emang antum istikharah hasilnya ganti, gak apa-apa. Saya dijazahin guru saya baru kemudian belajar thariqat yang baru. Dijazahin lagi baru saya pindah ke thariqat yang baru. Kayak gitu metodenya. Ya.
Jadi sampai hari ini masih kolektor zikir aurat dan wirid marifat. Ya, masih. Kalau ketemu siapa aja saya belajar ya. Baik. Itu malaikat berapa tahun sampai ke sana? Imam Tabari saya sudah sampaikan di berbagai majelis. 18.000 berzikir berkhalwat. Berarti suluknya lebih lama ya. Ada yang pernah zikiran 18.000 tahun? 18.000 tahun ini, bukan 18.000 kali zikir. Ada yang zikir 18.000 tahun. Baru 18 menit ngantuk ya. Ini saya suruh zikir belum 5 menit udah hilang dia. Ya. Tapi hilangnya ruhaninya terbang. Matanya tidur, hatinya tidak tidur. Benarlah kata Nabi ya. Nabi kan ngomong al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nabi itu matanya tidur, hatinya tidak tidur. Siapa tahu ya. Itu mesti diturunkan ke wali-wali. Santri-santri zikir mesti merasakan itu walaupun sekali seumur hidup. Karena itu warisannya Nabi. Mesti merasakan itu. Mata tidur tapi hati enggak. Antum harus ngalamin itu nanti. Dan itu maharnya zikrullah. Maharnya apa? Zikrullah.